moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Worldwide guys, welcome back to my channel. My name is Marsha Pratama Putra from Tan Automotive Engineering 1. In today's video, we'll dive into the fascinating world of how to use micrometer 75 to 100. Let's dive right in. Oke, sebelumnya apakah teman-teman pernah melihat alat seperti ini? Alat ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam dunia otomotif yang bernama micrometer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu micrometer. Micrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Micrometer memiliki ketelitian 0,01 mm. Kali ini saya akan menyebutkan bagian-bagian micrometer dan beserta fungsinya. Pertama, frame. Frame adalah rangka micrometer yang berbentuk huruf C dan terbuat dari logam tahan panas. Frame berfungsi sebagai pegangan dan tempat komponen micrometer lainnya. Kedua, anvil atau poros tetap. Anvil adalah bagian yang tetap diam saat pengukuran dan berfungsi sebagai penahan benda yang akan diukur. Ketiga, spindle atau poros gerak. Spindle adalah bagian yang dapat digerakkan untuk menyesuaikan posisi dengan benda yang akan diukur. Keempat, sleeve. Sleeve adalah tabung logam yang menampilkan skala utama pengukuran dalam satuan milimeter. Kelima, thimble. Thimble adalah tabung logam yang dapat diputar untuk mengatur skala vernier. Keenam, pengunci. Pengunci adalah bagian yang berfungsi untuk mengunci posisi spindle agar tidak bergerak selama pengukuran. Ketujuh, raset. Raset adalah bagian yang berfungsi untuk mengencangkan spindle atau poros dengan memutar searah jarum jam. Oke teman-teman, sebelum menggunakan atau mengukur micrometer, kita harus mengkalibrasi micrometer terlebih dahulu. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan cara mengkalibrasi micrometer. Pertama, sebelum mengkalibrasi, kita harus membersihkan spindle dan anvil terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang menempel dari spindle dan anvil sehingga tidak mengganggu saat mengkalibrasi. Kedua, ambil pin kalibrasi, lalu letakkan pin kalibrasi di antara spindle dan anvil. Jika sudah, putar batang timbal secara perlahan hingga anvil dan spindle saling bersentuhan. Lalu putar raset sampai bunyi 2-3 kali. Setelah itu kunci pengunci atau lock nut. Lalu ambil pin kalibrasi. Periksa apakah titik 0 timbal sudah lurus dengan garis outer sleeve. Kalau belum, kita luruskan. Nah, jika sudah lurus seperti ini, tandanya micrometer sudah terkalibrasi. Kali
ini saya akan menjelaskan cara mengukur mikrometer. Sebelum itu teman-teman harus menyiapkan benda yang akan diukur terlebih dahulu. Sebelum itu buka pengunci terlebih dahulu, lalu kendorkan batang timber berlawanan searah jarum jam. Kita ambil benda yang akan diukur, lalu kencangkan batang timbel agar menekan benda yang akan diukur tersebut. Setelah itu putar rasot sampai bunyi 3 kali klik. Setelah itu kunci pakai pengunci. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung mikrometer. Pertama, cari skala slave-nya terlebih dahulu. Skala slave sama dengan 75,50. Terus cari skala timbelnya. Skala timbel sama dengan 45 kali 0,01 mm sama dengan 0,45 mm. Terus skala slave ditambah skala timbel, jadi 75,50 ditambah 0,45 sama dengan 75,95 mm. Jadi hasil akhirnya adalah 75,95 mm. Contoh kedua, skala slave sama dengan 81, skala timbel sama dengan 38 kali 0,01 mm sama dengan 0,38 mm. Terus skala slave ditambah skala timbel, jadi 81 ditambah 0,38 mm sama dengan 81,38 mm. Jadi hasil akhirnya adalah 81,38 mm. Contoh ketiga, skala slave sama dengan 81, skala timbel sama dengan 29 kali 0,01 mm sama dengan 0,29 mm. Terus skala slave ditambah skala timbel, jadi 81 ditambah 0,29 mm sama dengan 81,29 mm. Jadi hasil akhirnya adalah 81,29 mm. That is for today video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one.